Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Dom. Minta dibahas soal Sweetpad. Sweetpad. Beberapa teman-teman juga ada yang request soal Sweetpad ya. Oke, kita akan coba untuk ulas seperti apa Sweetpad, teman-teman. Sweetpad hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp3.000. Terjadi penurunan sekitar 7%. Kalau kita lihat dari perdagangan hari ini, per video ini dibuat tanggal 22 Mei. Sweetpad punya supply maksimum. Sebentar, kita cek dulu supply maksimumnya sekitar 100 juta sweep. Jadi nama tokennya sweep ya. Sementara yang beredar itu baru 20% saja. Cuman data ini masih belum dikonfirmasi oleh pihak CMC. Jadi bisa jadi datanya meleset. Sweetpad ini apa sih? Sweetpad ini adalah sebuah produk yang dibangun di atas dari Sui Network. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan launchpad. Jadi sebagai sarana untuk penggalangan dana para venture capital, para retail yang mau berinvestasi untuk sebuah koin atau sebuah token. Nah, untuk teman-teman ketahui, biasanya kalau sebuah koin mau melakukan listing, itu biasanya mereka membutuhkan support dana. Jadi support dananya ini bisa dibilang dicari melalui proses yang namanya IDO atau ICO. Biasanya seperti itu ya. Jadi IDO sendiri itu di kepanjangan dari bukan indeks. Initial Dex Offering atau penawaran umum perdana di dalam decentralized exchange. Jadi sifatnya Sweetpad ini mirip seperti Dex, hanya saja dia lebih banyak fokus untuk menyediakan layanan launchpad-nya saja. Artinya token-token listing itu bisa tuh belinya di Sweetpad, di layanan dari Sweetpad. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap hari ada koin yang listing? Tentunya enggak ya. Setiap hari mungkin ada yang listing beberapa, mungkin besoknya nggak ada, mungkin besoknya lagi ada. Sehingga dengan kata lain, ketika kita menggunakan platform ini, kemungkinan akan ada volatilitas yang terjadi pada pergerakan dari harga Sweetpad sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mau melakukan staking atau mau melakukan ikut launchpad, itu bisa berpartisipasi di sweetpad.xyz. Di sini kita bisa temukan nih sudah sekitar 235.000 US dollar yang terbentuk ya, yang sudah terkumpul, dan ini karena ada 2.600, kurang dari 2.600 investor yang sudah berpartisipasi. Sementara project yang udah listing itu baru 2 saja, teman-teman. Ini ada 2 project yang listing ya kemarin, dan dia menggunakan token USDC untuk melakukan penarikan ataupun penggalangan dananya. Sayang sekali dia tidak menggunakan token dari Sweetpad ya. Jadi Sweetpad sendiri memang di backup oleh fundamental daripada project ini. Let's say kalau sedikit koin yang listing di sini, maka itu bisa dibilang menjadi sesuatu hal yang negatif untuk project ini. Mungkin kedepannya bakalan tidak banyak yang menggunakan projectnya. Maka dari itu teman-teman penting untuk tahu nih dan tetap pantau ya untuk belakangan ini apakah mereka punya kecenderungan untuk lebih banyak melisting koin atau tidak. Terakhir kali ini di 8 dan juga 7 Mei, which is sebenarnya bagus. Mereka juga akan berkembang ke staking nantinya, cuman sekarang masih coming soon. Masih belum selesai, teman-teman. Masih ada proyek-proyek yang akan mereka kerjakan. Ini orang-orangnya cukup clear, mereka berani untuk show off siapa saja orang-orang yang ada di belakang dari proyek ini. Dari white paper sendiri, ya itu sih, dia merupakan platform launchpad di DEX ya teman-teman, decentralized exchange. Jadi itu proyek yang dikembangkan oleh Sweetpad ini. Jadi masih ada roadmap yang akan mereka kerjakan. Kalau kita perhatikan di sini dia tulis ya apa saja roadmapnya. Di kuartal pertama 2023 mereka akan melakukan testnet, multiple wallet integration. Kemudian di kuartal kedua mereka akan menyediakan liquidity staking pool, teman-teman. Jadi siap-siap tuh buat teman-teman yang mau staking, coba dipantau dulu Sweetpad .xyz apakah mereka beneran rilis untuk layanan daripada staking mereka. Ini kontrak mereka ya, transaksi terakhir dilakukan di 4 hari lalu.
Ya itu sih mungkin beberapa yang teman-teman bisa untuk perhatikan buat sekarang. Jadi udah tahu Sweetpad ini layanannya apa, tujuannya apa, apakah besar atau enggak ke depannya, ya tentunya kita harus pantau dulu karena dia baru listing ya. Kalau kita lihat dari pergerakan harga, Sweetpad ketika launchpad pertama di KuCoin cukup bagus, harganya langsung melesat naik sekitar berapa persen nih? Sekitar 1100%. Dan sekarang udah dalam fase koreksi. By the way, Bitcoin pun juga bisa dibilang dalam fase koreksi buat sekarang ini. Jadi menurut saya untuk pergerakan harga masih cenderung kemungkinan masih bakalan koreksi jangka pendek, teman-teman. Sementara dari volume smart money cenderung clear ya. Ada sedikit tapi nggak terlalu ngaruh juga terhadap pergerakan dari market Sweetpad. Jadi sementara dia masih punya level support yaitu di kisaran 0,18. Kemudian support berikutnya itu ada di kisaran harga sekarang di kisaran 0,2 dolar. Ini level sideways yang cukup lama membuat Sweetpad bertahan. Sepertinya memang ada transaksi yang dilakukan di level-level tersebut. Ya itu sih potensinya ke depannya seperti apa ya tergantung rame tidaknya DEX yang dimiliki oleh Sweetpad. Kalau menurut saya bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tergantung reputasi daripada Sweetpad ini ya. Let's say kalau kalau setiap koin yang listing di Sweetpad kemudian harganya bisa terdongkrak naik, itu bisa jadi sebuah poin yang bagus. Tapi kalau banyak koin yang di sini justru malah nyungsep setelah dia listing, nah itu jadi sesuatu yang kurang begitu baik. Tapi yang paling saya sayangkan adalah penggunaan dari token SWIP ini ternyata tidak ada pada DEX mereka. Mereka justru lebih menggunakan USDC, teman-teman. USDC, sesuatu yang sebenarnya cukup volatile ya. Tapi dia masalahnya dia nggak sebagai SWIP, sebagai token SWIPpad ini itu tidak punya kegunaan dalam hal launchpad. Berarti ekosistemnya sendiri itu nggak pakai token SWIP. Jadi itu menurut saya sebuah kejanggalan dan merugikan sih sebenarnya. Tapi kalaupun mereka menggunakan token ini sebagai governance-nya, ya tentunya volatilitas bisa saja terjadi. Mungkin permintaannya akan semakin bagus juga, teman-teman. Kita nggak tahu pastilah. Tapi kalau mereka menggunakan stablecoin dari USDC, ya berarti harga permintaan dari USDC yang akan menguat. Kan gitu. Ya gitu aja, kita tunggu nanti seperti apa kelanjutannya. Masih ada roadmap yang akan mereka kerjakan. Project ini masih sangat-sangat baru. Terlalu dini sepertinya untuk menilai, teman-teman. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri. Makasih.